Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 kelas reguler ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang Eclipse. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alfa Helmi Gunawan. Yang kedua ada Syarif Muhammad Iqbal. Yang ketiga ada Amanda Amalia Syabandina. Dan yang keempat ada Saza Widat. Selanjutnya ada agenda yang akan kami bahas hari ini. Yang pertama, nama perusahaan atau startup vintage dengan tipe RegTech. Yang kedua, penjelasan tentang organisasi. Yang ketiga, berdasarkan kategori produk yang ditawarkan. Dan yang keempat, nama dan tautan sumber dari RegTech. Nama perusahaan atau startup vintage dengan tipe RegTech yang akan kami bahas kali ini bernama Eclipse. Eclipse telah berdiri sejak tahun 2015. Eclipse telah menjadi pusat data regulasi Indonesia yang dilengkapi dengan integrasi data. Eclipse bernaung di bawah PT Sistem Kodifikasi Informasi Hukum Elektronik. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Saiza. Penjelasan tentang Eclipse. Eclipse adalah sebuah platform yang didesain untuk memudahkan pengguna menemukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Nama Eclipse sendiri merupakan akronim dari Kodifikasi Elektronik dan Sistem Informasi Hukum. Dikembangkan mulai tahun 2015, ini Eclipse berusaha menjadi rujukan informasi hukum dengan penerapan teknologi terkini. Layaknya mesin pencari, Eclipse mampu menampilkan hasil penelusuran konten sehingga penggunanya bisa mendapatkan kerangka hukum berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Tampilannya pun tidak hanya dalam bentuk tabel, tapi juga X-Mind Map, lengkap dengan komentar dan catatan para ahli hukum dan pengguna lainnya. Area operasional Eclipse ada di Jalan Metropolitan Tower, level 13A CRE 8, Jalan RA Kartini, nomor Kafling 4, RT 10 RW 4, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan cakupan layanan yang disediakan oleh Eclipse adalah seluruh Indonesia. Terdapat 4 produk yang ada di Eclipse. Yang pertama, bantuan hukum untuk individu. Yang kedua, bantuan hukum untuk organisasi. Yang ketiga, mesin pencarian. Yang keempat, himpunan catatan. Terdapat klien Eclipse. Target utamanya ialah masyarakat ataupun organisasi yang ada di Indonesia yang masih awam atau belum paham dan belum mengenal hukum-hukum yang ada. Slide berikut dibacakan oleh Lia. Ya, selanjutnya ada penjelasan produk yang dimana di dalam Eclipse ID ini terdapat 4 produk yang disediakan. Antara lain ada bantuan hukum untuk individu, bantuan hukum untuk organisasi, mesin pencarian, dan himpunan catatan. Dalam bantuan hukum untuk individu terdapat Eclipse yang menawarkan pengalaman, kajian hukum, dan peraturan perundang-undangan yang jauh lebih cepat dan murah dibanding layanan lainnya. Kemudian di dalam bantuan hukum untuk organisasi, di mana terdiri dari 2 paket, ada keanggotaan elit dan dukungan API. Untuk keanggotaan elit, Elite Membership Eclipse ID merupakan jenis penjualan yang khusus ditujukan untuk pengguna suatu koperasi, organisasi, lembaga, divisi, dan atau satuan kerja, di mana jenis penjualan ini memiliki fitur, layanan, dan otoritasi yang berbeda dengan jenis penjualan yang lain. Kemudian ada dukungan API, yang dimana paket ini dirancang untuk pengembang dan fokus pada pengiriman data melalui satu atau lebih sistem yang terintegrasi. Paket API dapat mengakses data REST API Eclipse ID. Kemudian ada mesin pencarian, yang dimana keunggulan mesin pencarian ini ialah konvensional, berarti seseorang harus mencari dan membaca peraturan yang tepat satu sama lain. Dengan teknologi Eclipse ID memungkinkan pencarian regulasi yang cepat,
Dalam artian proses pencarian peraturan hanya berdasarkan kata kunci, lalu ada jelas yang dimana hasil pencarian kata kunci langsung ditampilkan pada ayat-ayat dari pasal peraturan. Lalu ada integrasi, yang dimana dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, setiap peraturan yang terdapat, kata kunci yang dicari akan ditampilkan. Selanjutnya ada informatif, yang dimana dipakai untuk membantu pengguna dalam memahami peraturan perundang-undangan. ECLIS menampilkan status keberlakuan suatu peraturan, kompilasi, kodifikasi, dan catatan para pemangku kepentingan terkait peraturan yang sedang dicari. Kemudian ada himpunan catatan, yang dimana ini merupakan pusat data catatan para pakar dan masyarakat umum terkait suatu peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan kepada pembuat kebijakan yang bekerja sama dengan ECLIS. Antara lain yaitu ada kolaborasi yang dimana merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi membangun hukum Indonesia. Selanjutnya ada partisipasi, yaitu partisipasi yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang dibutuhkan agar terciptanya produk hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian ada edukasi, yang dimana ECLIS ini selalu berupaya untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sebuah hukum bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarif Muhammad Iqbal. Yang ketiga, berdasarkan kategori produk yang ditawarkan. Tipe penawaran ECLIS ini termasuk ke dalam kategori regulator complication automatic. Dikarenakan jika kita lihat ECLIS ini terdapat hukum-hukum yang potensinya mendukung peraturan dan juga menyertakan perubahan dari peraturan yang akan datang. ECLIS ini untuk membangun kerangka kerja risiko, memberikan sistem kontrol yang sifatnya dapat diterapkan menyeluruh bagi organisasi. Next. Nah, ini link yang di bawah ini website dari ECLIS. Nah, kelompok kami ini penjelasan dari slide 1 sampai slide ke 8 tentang ECLIS ini dari link https checklist2/eclist.id tersebut. Sekian dari kelompok 25 reguler. Mohon maaf minta radionya kalau kurang sempurna dalam mempresentasikan dari teman-teman saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.